Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kali ini ingin kami sampaikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang istri. Berkah surat Al-Waqiah, suami yang bertugas di luar Jawa dapat pindah tugas dengan mudah dan lancar. Lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia sebagai seorang istri tentu ingin selalu berkumpul dengan suami karena sudah beranak, sudah berputra, kebetulan kembar berdua, dan itu mengelolanya tidak mudah bila hanya seorang istri. Tentu perlu pembantu, perlu bantuan orang tua, ya. Namun akan lebih indah kalau itu terjadi suami berada di tempat tugas yang dekat, sehingga kemesraan dan kebahagiaan akan lebih tercapai. Namun seorang istri ini tidak putus asa, ya, dan harus tahu diri bahwa tugas suami harus taat kepada institusi terkait dengan aturan-aturan kedinasan yang ketat. Itu kita sadari dan dilaksanakan dengan ikhlas. Kemudian sebagai seorang istri yang punya keinginan yang mulia berkumpul dengan suami dan anak, ia pun tidak lupa untuk berusaha lahir, ya, berusaha lahir. Bagaimana supaya bisa pindah dengan lancar dan baik. Begitu pula suaminya juga di dalam pekerjaan dengan kerja keras, disiplin, dengan aturan-aturan yang sudah dijalankan, mengembangkan jiwa korsa yang memang menjadi bagian dari tugas kedinasannya, berbaik dengan semua atasan dan teman sekerjanya, agar Allah meridhoi apa yang menjadi pekerjaan itu rezeki yang halal. Dan bila suatu saat dengan banyak teman, barangkali Allah akan memudahkan untuk bisa berpindah tugas dengan cepat, agar bisa berkumpul dengan keluarga dan putra-putranya. Yang kedua, istri ini sebagai seorang yang taat pada suami juga punya usaha lain, yaitu usaha batin yang perlu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah diijazahi oleh seorang kiai di Kabupaten Purworejo yang namanya Simbah Kiai Imam Thaifur. Ia dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqiah 14 kali setiap selesai sholat fardu. Dan beliau mengatakan waktu itu yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa uang, tapi rezeki itu bisa berupa derajat, pangkat, dan kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah rezeki. Jodoh adalah rezeki, bisa pindah tempat itu juga rezeki. Jadi rezeki tidak melulu berupa uang.
maka dijalankanlah doa itu dengan rutin, dengan istiqomah, ditambah lagi dengan sholat tahajud manakala ia sedang tidak berhalangan, dengan rutin. Kemudian semua yang menjadi keinginannya diterima dengan sabar, dengan tawakal, ya, berserah diri kepada Allah setelah memohon. Kemudian yang tidak pernah dilupakan adalah beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa ingin minta tolong kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, karena kita tidak punya kekuatan apapun. Yang berhak menolong dan menghendaki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak disangka setelah sekitar 4 tahun berdoa kepada Allah, ternyata tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ada-ada saja cara Allah memberikan pertolongan yang tadinya dimungkinkan menurut akal sehat sangat lama dan sulit, namun Allah tiba-tiba menunjukkan. Yang pertama, ia disuruh untuk ikut bersekolah melanjutkan pendidikannya, dan kemudian seleksi yang ketat juga ternyata alhamdulillah Allah meluluskan. Dan di saat meluluskan itulah ia pun mendapatkan banyak pelajaran dan bimbingan dari atasannya, dan ada yang memberikan arahan bagaimana cara mengurus untuk bisa pindah tugas dengan baik. Dan itulah Allah memberikan jalan keluar. Dan dari situlah silaturahim yang baik itu melahirkan kebahagiaan yang lain, yaitu berupa rezeki, jalan yang mudah. Dan alhamdulillah bisa pindah ketika tahun 2018, bisa pulang ke Jawa dan bertugas di tempat yang sangat menyenangkan, sangat dekat dengan rumah. Itulah salah satu kisah yang perlu kami sampaikan, yang barangkali bisa menginspirasi saudara-saudaraku untuk bisa mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan apapun pekerjaan dan usahanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini yang sederhana tetapi bisa menginspirasi kita, ternyata bahwa rezeki itu tidak melulu uang, tapi rezeki bisa berupa kemudahan-kemudahan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Namun apabila ada kebenaran, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.